Cedera otot, paksa Luke Shaw absen lama bela Manchester United. Kabar cedera otot Shaw, dikabarkan dalam pernyataan resmi Man United. Jelas, dengan kabar tersebut, membuat pelatih Erik ten Hag pusing bukan kepalang. Bek Manchester United, Luke Shaw, mengalami cedera, yang membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan mendatang, bunyi rilis resmi Man United. Masalah ototnya, masih dalam tahap pemeriksaan. Namun, bek kiri Inggris ini, diperkirakan akan absen selama beberapa pekan. Chelsea belum menang, malah krisis di lini serang. Chelsea dihantam badai cedera, saat Premier League baru berjalan 2 pekan. Salah satu sektor paling terdampak dari rangkaian cedera ini, adalah lini depan. Absennya Kunku, Chukwuemeka dan Mudryk, membuat opsi untuk Mauricio Pochettino di depan menjadi amat tipis. Terutama, untuk pemain yang bisa bermain di posisi gelandang serang. Padahal, peran mereka vital untuk membuka lawan, dan menciptakan peluang tim. Digoda gaji fantastis klub Arab Saudi, Mo Salah diminta bertahan. Mohamed Salah, mungkin bisa tergoda dengan tawaran besar klub-klub Arab Saudi. Namun, John Barnes sangat menginginkan mantan pemain AS Roma itu, untuk tetap bertahan di Anfield. Semua orang di Liverpool, termasuk saya, ingin Mohamed Salah terus bersama The Reds, hingga kontraknya berakhir, kata Barnes kepada Cairo News. Bintang-bintang sepak bola dunia dikaitkan dengan Liga Saudi. Namun saya yakin, Mohamed Salah senang dengan kehadirannya di Liverpool. Real Madrid, sudah temukan pengganti Benzema dalam diri Jude Bellingham. Tampaknya, Real Madrid kini sudah menemukan pengganti Karim Benzema di sektor lini depan. Carlo Ancelotti mengklaim, bahwa Jude Bellingham telah berhasil menutupi kepergian sang pemain. Usai mencatatkan torehan awal musim yang mengesankan. Real Madrid dan saya, tidak pernah berpikir untuk mendatangkan Osimhen. Kami berpikir, bahwa kedatangan Jude Bellingham dapat menutupi absennya Benzema, tanpa menciptakan terlalu banyak persamaan, tegasnya kepada Marca. Fiorentina tunggu tawaran masuk, untuk Sofyan Amrabat. CEO Fiorentina, Joe Baron mengatakan, bahwa pihaknya siap melepas Sofyan Amrabat pada musim panas ini. Namun, sampai sejauh ini, masih belum ada tawaran yang masuk untuk sang gelandang. Ini adalah pilihan yang kami buat secara internal. Sofyan bekerja sendiri-sendiri, kami belum mendapat tawaran. Kalau ada, akan kami evaluasi, kata Baron kepada Sky Sport Italia. Kami sedang mencari pasar untuk Sofyan, dan kami akan melihat, apakah ada tawaran yang dapat kami pertimbangkan. Gabriel Jesus sudah kembali ikut latihan. Penyerang asal Brasil itu, terlihat mengalami kemajuan lebih cepat, dari jadwal yang telah ditentukan. Saat ia melanjutkan pemulihan, dari cedera lutut yang mengkhawatirkan. Jesus sudah terlihat dalam latihan tim utama, yang dipimpin oleh pelatih Mikel Arteta. Namun, ada laporan, bahwa kan sang pemain untuk turun ke lapangan pada akhir pekan nanti, terbilang kecil. Pasalnya, Arteta tidak mau gegabah, untuk memaksanya kembali beraksi. Arteta, ingin ia benar-benar pulih 100%. Manchester City, persulit Barcelona gaet Joao Cancelo. Sebelumnya, Barcelona berniat untuk mengalokasikan dana yang didapatkan dari penjualan Ousmane Dembele, untuk menggaet Joao Cancelo. Dengan demikian, Barcelona akan menawarkan nilai sebesar 50 juta euro. Kendati demikian, Manchester City tidak merestui kepergian Joao Cancelo dari Etihad Stadium ke Barcelona, di bursa transfer Agustus ini. Dilansir dari Vichajes, hal tersebut dikarenakan, negosiasi antara Barcelona dengan Manchester City, soal pemain berpaspor Portugal itu telah berhenti. Wolves tolak tawaran dari Man City, untuk Matheus Nunes. Man City, disebut mengajukan tawaran senilai 47 juta pounds untuk Nunes. Tetapi, tawaran tersebut langsung ditolak oleh manajemen Wolves. Wolves tidak ingin kehilangan salah satu pemain kunci mereka, mengingat waktu untuk mendatangkan pengganti sangat sempit. Sementara itu, Wolves berharap mendapat tawaran senilai 60 juta pounds, sebelum dapat melepas Matheus Nunes. Pasalnya, pemain asal Portugal itu, masih memiliki kontrak hingga 2027. Terbang ke Inggris, Altay Bayindir segera gabung Manchester United.
Menurut laporan Sports, Bayındır tertangkap kamera, berada di Bandara Istanbul, pada hari Jumat waktu setempat. Sang kiper, dikabarkan akan terbang ke Inggris. Ia akan menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Ia akan melakoni sejumlah prosedur, seperti tes medis dan penandatanganan kontrak, sebelum diresmikan sebagai pemain baru MU. Bayındır sendiri, juga diketahui sudah berpamitan dengan Fenerbahce baru-baru ini. Kata Di Maria, bos Juventus cuma omong doang. Angel Di Maria mulai bicara tentang bekas klubnya, Juventus. Dia diketahui hengkang pada Juni 2023 lalu, setelah kontraknya selesai dan tak diperpanjang. Mengenai perkara itu, Di Maria pun buka suara. Dia mengaku sempat menggelar pembicaraan dengan petinggi klub, termasuk Massimiliano Allegri. Hanya saja, kata Di Maria, Juventus cuma mengumbar janji saja kepadanya. Saya menggelar beberapa pembicaraan dengan para direktur, dan itu tidak seperti yang saya diskusikan dengan pelatih. Kadang Anda paham, kalau kata-kata saja tak ada artinya, kata Di Maria. Inter Milan yakin, bisa dapatkan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Sebelumnya, Nerazzurri telah menyetujui persyaratan dengan Bayern, untuk membayar 30 juta euro untuk Pavard. Namun, transfer tidak dapat diselesaikan, sampai pihak Bayern menemukan seseorang, untuk menggantikan bek kanan Prancis berusia 27 tahun tersebut. Hari-hari telah berlalu, dan belum ada yang berubah. Sehingga, menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar Inter. Namun, pihak klub sendiri masih merasa positif, terutama setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan Pavard. Gelandang keturunan Indonesia, adalah pemain cerdas AC Milan saat ini. Penampilan apik yang ditunjukkan Tijani Reijers, mengundang pujian dari ex-pemain, sekaligus legenda AC Milan, Alessandro Costacurta. Alessandro Costacurta menilai, sosok Tijani Reijers adalah pemain yang cerdas. Oleh ex-bek AC Milan itu, Reijers dipandang memiliki kesamaan dengan pendahulunya, yang juga sesama dari Belanda. Seperti Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan Marco van Basten. Dia adalah pemain yang paling cerdas, dia membantu orang lain untuk meningkatkan tim, kata Costacurta. Joao Felix, sudah tidak mau bermain untuk Atletico Madrid lagi. Felix masih punya kontrak dengan Atletico, sampai 2027 mendatang. Namun, Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo memastikan, kalau sang pemain sudah tidak ingin bermain untuk klub Spanyol tersebut. Sangat jelas, Joao Felix tidak ingin bermain untuk Atletico. Apakah tim lain menginginkannya? Itu masih menjadi perdebatan, ujarnya. Felix sendiri, membuat pengakuan yang mengejutkan beberapa waktu lalu. Dia mengatakan ingin pindah ke Barcelona. AC Milan dijegal Napoli, dalam perburuan Teun Koopmeiners dari Atalanta. AC Milan, sebelumnya memang menjadi klub yang paling berpotensi mendatangkan Teun Koopmeiners. Kendati demikian, AC Milan kini mendapatkan tantangan serius dari Napoli, dalam perburuan Koopmeiners. Dilansir dari Tutto Mercato, Napoli berani melakukan upaya yang lebih keras dibandingkan dengan AC Milan, untuk membajak Teun Koopmeiners dari Atalanta. Meskipun belum jelas nilai yang ditawarkan kepada Atalanta. Tetapi, Napoli kabarnya memberikan tawaran yang lebih tinggi, untuk merekrut Koopmeiners. Facundo Pellistri, indikasikan bakal bertahan di Manchester United. Facundo Pellistri, baru-baru ini buka suara, terkait spekulasi masa depannya. Ia mengindikasikan akan bertahan, dan memperjuangkan tempatnya di skuad Setan Merah. Pellistri menyebut, bahwa ia memang tidak mendapatkan banyak jam bermain. Namun ia merasa, permainannya terus meningkat, karena berlatih dengan pemain-pemain terbaik. Pellistri juga menyebut, bahwa ia siap menghadapi musim ini. Ia siap bersaing, karena ia tahu, ia bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim utama MU. Pochettino, cari striker yang berani pakai nomor 9 Chelsea. Dua penyerang baru yang direkrut Chelsea musim panas ini, memilih memakai nomor punggung lain. Nicholas Jackson memakai nomor 15, sedangkan Christopher Nkunku memilih 18. Pochettino akan meminta striker baru Chelsea, nantinya memakai nomor punggung 9. Tentu saja, jika kami mendatangkan satu striker lagi, saya akan memastikan, dia memakai nomor 9. Dan mencoba mengubah rasanya, dan pemikiran kalau nomor ini tidak terkutuk, ujar Pochettino seperti dilansir Evening Standard.
Barcelona resmi perpanjang kontrak Ter Stegen sampai 2028. Sejauh ini, Ter Stegen telah membantu Barca meraih 15 trofi juara di berbagai ajang kompetisi. 5 diantaranya adalah trofi La Liga, dan 1 trofi Liga Champions. Dengan semua kontribusi itu, Barcelona akhirnya memutuskan untuk memberikan penghargaan pada Marc-Andre Ter Stegen. Mereka memberikannya kontrak baru berdurasi 5 tahun. Ter Stegen menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028. Ryan Bertrand jadi opsi darurat Manchester United di posisi bek kiri. Man United ternyata langsung bergerak cepat. Dalam laporan Express, Man United disebut-sebut sudah mulai berkomunikasi dengan perwakilan Ryan Bertrand. Komunikasinya sendiri masih di tahap awal. Jadi, belum ada indikasi apapun mengenai kemungkinan transfer ini. Entah itu berhasil ataupun gagal. Yang jelas, Man United ingin komunikasi ini berlangsung cepat. Harapannya, pemain baru di posisi tersebut didatangkan sebelum bursa transfer ditutup. Hasil Celta Vigo versus Real Madrid, skor 0-1. Madrid cukup kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah yang rapat. Sebaliknya, gawang Madrid justru berkali-kali terancam oleh serangan terorganisasi dari Celta. Untungnya, Madrid bisa menang berkat gol sematawayang yang dicetak oleh Jude Bellingham. Sang gelandang mampu mencetak gol di menit ke-82. Dengan hasil ini, Madrid nyaman di puncak klasemen sementara. Hasil Chelsea versus Luton Town, skor 3-0. Chelsea meraih kemenangan pertamanya di Liga Inggris. Kemenangan ini datang pada pekan ketiga, kala menjamu Luton Town. Chelsea menutup babak pertama dengan keunggulan 1 gol saja. Raheem Sterling sanggup mencetak gol cantik di menit ke-17 dengan aksi individunya. Sterling kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68. Lalu, gol ketiga diciptakan oleh Nicholas Jackson di menit ke-75. Cristiano Ronaldo menggila, cetak hat-trick, dan pastikan Al Nassr pesta 5 gol tanpa balas. Al Nassr akhirnya menang dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Al Nassr membantai Al Fateh dengan skor 5-0. Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick di laga ini. Gol pertamanya tercipta di menit ke-38. Trigolnya disempurnakan di babak kedua, dengan mencetak di menit ke-55 dan menit ke-90. 2 gol lain dicetak oleh Sadio Mane. Ia yang membuka pesta gol Al Nassr di menit ke-27, lalu mencetak gol lagi di menit ke-81.